dalam membuat rumah makan yang depan ini sering ditanya ada penginapan enggak ya Pak di sini, ya itu. Di belakang masih ada lahan kosong, saya kembangkan untuk membuat homestay. Tukang saya lari semua karena ada COVID. Yang jadi masalah waktu itu yang kerja itu masih bawa uang saya, itu kan jadinya mau diminta susah waktu itu. Nama saya Heru Susanto, saya sebagai pengajar atau guru SMSR di Jakarta. Kemudian sambenan saya itu adalah tukang kayu sebetulnya. Tukang kayu yang punya keinginan, ya cita-citanya itu dulu banget itu, pengen punya rumah makan yang pertama itu. Dalam membuat rumah makan yang depan ini terus berkembang ya, artinya berkembang itu kok waktu saya nungguin waktu membangun rumah makan itu sering ditanya ada penginapan enggak ya Pak di sini, ya itu sering kali hampir tiap minggu itu ada itu. Nah setelah selesai membuat pendopo depan ini, di belakang masih ada lahan kosong, rembuk dengan keluarga itu saya kembangkan untuk membuat homestay, yang mana di Yogyakarta itu kebutuhan penginapan cukup tinggi ya. Jadi naluri bisnis saya muncul lah, ini harus di rumah makan ini harus didampingi dengan homestay atau penginapan. Jadi nanti maksud hati ya, nanti yang nginap di sini itu untuk kebutuhan makan, artinya kafe itu ada. Di samping itu di belakang rumah makan itu ada karaokean ya itu, jadi bisa untuk hiburan yang menginap atau mungkin dari tamu yang makan itu bisa karaokean. Itu awalnya berdirinya Homestay Cempaka Mulya ini. Alamat di sini yaitu di Jalan Sumberan nomor 32 Ngestiharjo, Kasihan, Bantul. Bisa melalui Oyo, bisa melalui Traveloka, Dekom, dan lain-lainnya banyak yang sudah masuk di sini ya. Konsep saya itu membuat rumah itu karena saya orang desa ya, bangunan-bangunan yang selama ini sudah hilang itu saya munculkan lagi gitu. Jadi di sekitar sini masih suasananya ya masih di pedesaan, maka konsep saya itu ya kayak di pedesaan. Jadi di homestay sini nanti bangun pagi itu akan dibangunkan oleh kicauan burung, kemudian kokok ayam, itu pasti itu ya, karena konsepnya di pedesaan. Kemudian tanaman yang saya tanam di sini ya masih desa ya, artinya ada pisang, ada bunga turi ya, ada kelor, itu yang mana di desa itu pasti ada itu ya. Itu kemudian masih saya tanami juga buah-buahan ya seperti kalau kita hidup di desa ya, macam-macam buah-buahan, tanaman ada di sini gitu. Nah ini kebetulan saya dan keluarga itu terutama ayah saya itu senang sekali dengan binatang, terutama burung ya. Di sini burungnya ada kakak tua. Sebenarnya kakak tua itu saya nggak beli ya, titipan dari BKSD yang mana untuk ngerawat aja, nanti sewaktu-waktu diminta tak kasihkan gitu kalau sudah. Karena awal mulanya ada itu memang binatang itu seperti kakak tua itu nggak terurus ya, nggak terus sama yang punya yang pertama. Kemudian saya saya pelihara, saya openi, saya rawat, akhirnya ya seperti yang bisa kita lihat ini, bulunya udah tumbuh, sudah jinak itu.
Kemudian masih ada burung apa, murai batu ada, kemudian ada perkutut, ada puter, ada deruk ya, yang seperti yang di desa itu pasti ada itu di sini ya. Itu sebetulnya merata ya Mas, terutama di sini tamu-tamu yang datang dari sekitar Semarang, Solo, kemudian ada juga yang dari Jakarta, Bandung, hampir seluruh Indonesia ya, dari Kalimantan, Papua juga ada ya. Itu sudah menyeluruh yang sudah nginap di sini gitu. Kalau untuk belum ada karena masih pandemi ya. Untuk masih pandemi saya kira belum ada tamu yang dari luar. Ini Mas, ini kan dikelola keluarga ya. Jadi yang kerja itu ya saya, adik saya, kakak saya itu masih dikelola sama keluarga ya. Karena homestay ini homestay keluarga ya. Ya saya sering ngerjakan bangunan yang sifatnya tradisional ya. Itu sering, kemudian ya ada tabungan sedikit, kemudian dorongan dari orang tua, dari keluarga itu terwujudlah sebuah rumah makan dan homestay ini. Awal ini cerita sedikit masalah waktu membangun ya. Waktu membangun yang pertama itu tahap pertama udah selesai. Yang tahap kedua itu tukang saya lari semua karena ada COVID. Ya, takut kembali ke Jogja, akhirnya agak tertunda sampai 2 bulan ya. Akhirnya saya harus cari tukang lagi ya, yang dulunya itu kontraknya borongan, baru di tengah jalan ada COVID, putus ya, artinya putus untuk borongannya, maka terus saya alihkan ke kerja lain itu. Yang jadi masalah waktu itu yang kerja itu masih bawa uang saya, itu kan jadinya mau diminta susah waktu itu. Tapi dalam perjalanan itu ya akhirnya dia mau mengembalikan dengan angsuran gitu, akhirnya terwujud sudah bangunan itu. Agak tertunda memang karena ada COVID itu. Ini kami dalam 1 tahun ini masih promo ya, atau diskon 50%. Jadi harga di sini tuh masih murah sekali ya. Untuk hari biasa itu harganya berkisar hanya 125 untuk yang dulu, 175 untuk yang suite. Itu karena masih diskon 50%. Ini karena bukanya pas corona ya, setelah corona kemarin, corona mau dibuka kan ada corona, tutup lagi, baru buka dapat 3 bulan ini sudah tutup lagi. Ini masih ya itu tadi masih buka tutup. Tapi waktu itu pernah buka berapa bulan itu ya. Harga yang kami tawarkan itu antara 600 sampai 900 per kamarnya itu ya laku. Sudah waktu itu pas Desember ya, itu udah di booking semua. Di booking semua karena ada corona, langsung membatalkan semua. Dan orangnya janjinya mau ke sini karena DP itu nggak saya hilangkan ya. Nanti kalau sewaktu tamu itu ke sini lagi masih bisa digunakan. Sebetulnya corona kemarin pun kami sudah sudah laku ya, artinya saya sistem nginap di sini itu kekeluargaan ya. Tamu yang ada di sini itu saya anggap keluarga ya. Jadi apabila tamu di sini ya bebas, seperti kalau istri saya masak ya kadang dikasih itu. Kalau tamu yang bawaan kadang saya juga dibawakan gitu. Jadinya kekeluargaannya itu ada ya itu. Kalau pas kami panen buah ya tak kasih gitu. Jadinya tamu di sini senang sekali, akrab sekali itu. Kekeluargaannya ada itu.
kita bangun itu tidak di tengah kota ya. Itu saran saya harus di samping kita melestarikan rumah tradisional, ya supaya tamu ke Jogja itu memang punya ciri khas, nggak bangunan yang model-model sekarang ya. Kalau model-model sekarang itu mungkin di Jakarta, Surabaya itu udah ada, tapi kalau kita ngambil tema bernuansa di pedesaan ya, kemudian bangunannya ya bangunan-bangunan di pedesaan, terutama bangunan limasan, itu saya kira akan menarik ya. Tapi kalau nanti bangunannya itu modern ya, nanti akan otomatis ciri khasnya nggak ada. Artinya nanti akan kalah bersaing dengan yang rumah-rumah yang modern atau betul-betul yang modern itu. Saya seperti itu. Yeah.